rasanya nggak afdol kalau kita nggak bersosialisasi juga dalam kehidupan media sosial, ya nggak sih? Tapi bahayanya kalau kita terlalu banyak terpapar oleh keinginan-keinginan yang sifatnya itu mendengarkan suara-suara dari orang lain, melihat situasi dari luar, itu kita membuat jadi kayak susah menemukan true voice kita. Apa sih true voice? Orang lain jadi YouTuber, kepengen jadi YouTuber. Ada yang jadi selebgram, kayaknya enak ya, barangnya gratis, liburan gratis, dapat uang pula. Atau ngeliat temen yang jadi CEO atau founder startups, kayaknya keren deh, rasanya jadi pengen resign. Duh, kayaknya kalau begini nih, kita jadi nggak bisa mensyukuri apa yang kita punya ya teman-teman. Apalagi di zaman media sosial sekarang. Alih-alih nih kita pengen bikin usaha, ternyata begitu bikin usaha waktu WFH, ternyata nggak mudah juga, gagal juga. Pengennya untung malah buntung. Nah teman-teman semuanya, jangankan untuk karir dan hidup nih, buat pemikiran atau prinsip-prinsip yang sifatnya datang dari media sosial atau cerita teman, ini tuh memang gampang membuat kita ikut-ikutan, ya nggak sih? Sampai akhirnya kita jadi merasa ada budaya yang kita sebut dengan latah. Kalau misalnya kita ngelihat kemarin WFH semuanya orang jadi jualan semuanya, yang seolah kita jadi rasanya enak ya jualan selama WFH, untungnya bisa kayak gaji sebulan. Terus akhirnya bikin kita untuk ngerasa gampang banget ke bawah arus dan pengen pindah haluan. Oke teman-teman, aku pengen kasih tahu nih dari sudut pandang aku pribadi, sama kok aku kalau ngeliat teman-teman yang kerja di kantoran kayaknya enak ya, udah tiap bulan dapat gaji yang pasti, terus juga nggak perlu mikirin bulan depannya lagi dengan challenge yang harus kita cari sendiri. Tapi ini namanya hidup, uang sinawang. Ya, assalamualaikum teman-teman menganalisa. Dan itu tadi kayak semacam ilustrasi yang sebenarnya terjadi saat ini dan sangat nyata, betul-betul kita rasakan. Memang seolah dengan adanya Internet of Things sekarang tuh bikin kita tuh jadi gampang banget ngeliat informasi yang sebenarnya dulu kita nggak tahu. Kayak kehidupan teman kita, kehidupan pekerjaan, kehidupan rezeki. Tapi namanya makhluk sosial, kalau kita bersosialisasi dalam kehidupan nyata, rasanya nggak afdol kalau kita nggak bersosialisasi juga dalam kehidupan media sosial, ya nggak sih? Tapi bahayanya kalau kita terlalu banyak terpapar oleh keinginan-keinginan yang sifatnya itu mendengarkan suara-suara dari orang lain, melihat situasi dari luar, itu kita membuat jadi kayak susah menemukan true voice kita. Apa sih true voice? True voice itu adalah benar-benar perasaan dimana kita tuh bisa melakukan atas keinginan kita tanpa terpengaruh, dan kita benar-benar tahu bahwa bahagia itu bukan hanya sementara saat itu juga, tapi ada satu hal yang lebih bermakna dari sekedar bahagia, yaitu makna dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita selalu mendengarkan suara-suara atau melihat cerita orang lain seolah lebih beruntung daripada kita? Kenapa kita seolah tidak tahu sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam hidup di tengah keriuhan media sosial saat ini? Social proof atau pengakuan sosial adalah salah satu alasannya. Teman-teman, ini salah satu teori yang sangat terkenal banget, bahkan anak non-psikologi pun sering dengerin ini, bahwa katanya Abraham Maslow, salah satu puncak tertinggi seseorang mencapai kebutuhan hierarkinya dalam hidup ini adalah aktualisasi diri. Jadi nggak bisa bohong bahwa aktualisasi itu adalah salah satu alasan kenapa manusia membutuhkan pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Nah, aktualisasi diri ini tuh kayak sangat relate sama social proof gitu. Terus apa yang harus kita lakuin nih teman-teman supaya pengakuan atau penerimaan dari lingkungan sosial ini linear dengan betul-betul apa yang kita inginkan dalam kebutuhan hierarkis kita. Nah, salah satunya adalah coba teman-teman penuhi dulu diri kita. Jadi self-fulfilling prophecy atau self-fulfillment, di mana kita betul-betul merasa ini loh yang aku pengenin dalam hidup sebelum kita ngembangin diri. Sekarang contoh nih, misalnya aku kemarin share tips untuk teman-teman olahraga, gratitude journal. Tapi yang ada kita itu cuma fokus pada sesuatu yang kayak aku mau gratitude journal. Padahal sebenarnya kita masih skip proses yang mengakui penderitaan kita. Kita masih di fase denial tapi kita diminta untuk gratitude. Itu agak susah. Terus yang kedua, sekarang banyak banget orang yang nge-share microblog,
orang yang bikin video-video inspiratif, tapi sebenarnya quotes-quotes atau microblog atau misalnya motivasi dalam video gitu ya, atau kalian nonton Alisa Channel ini aja nih, kalau misalnya kalian cuma tonton dan tanpa diaplikasikan, itu dia yang bikin kalian semakin jauh sama yang namanya self-fulfilling prophecy. Jadi kalau aku boleh saran, ini juga sebenarnya PR buat aku pribadi teman-teman, terpaparnya banyaknya buku pengembangan diri, terpaparnya banyaknya aku nonton YouTube juga terkait sama pengembangan diri atau psikologi, itu tuh ngebikin aku tuh kebanyakan teori gitu. Terus sampai aku tuh bingung sendiri sebenarnya ini tuh through my voice bukan sih gitu. Sebenarnya apa sih yang aku pengenin? Nah ternyata salah satu yang coba aku praktekin adalah dengan mengimplementasikannya step by step. Contoh, misalnya kalau aku lagi demotivasi, ya memang kadang quotes itu bikin kita up lagi ya motivasinya. Tapi somehow kalau misalnya kita cuma baca doang, tanpa betul-betul kita resapi dan kita lakukan, itu tuh kayak cuma bikin kita makin panas. Ya nggak sih? Dan akhirnya kita malah justru nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kalau teman-teman baca microblog yang berupa tips untuk mengembangkan diri, coba tanya lagi, apakah itu betul-betul ada pada fase kita? Yang kedua, praktekin walaupun cuma step demi step, pelan-pelan, it's okay, gak apa-apa. Jadi misalnya aku pengen ngubah self-love-ku deh. Jadi challenge yang kemarin 7 days challenge to self-love, thank you ya yang udah pada nonton, yang belum langsung aja buruan klik cari 7 days challenge to self-love di channel ini. Ada 7 hari, 7 tahap untuk kalian mencintai diri kalian sendiri. Satu persatu dulu aja, episode 1 nih dipraktekin nih selama seminggu. Seperti apa kira-kira. Nah ternyata kalau memang teman-teman baru merasa fulfilling atau merasa ini tuh aku banget, aku sudah merasakan sensasi psikologisnya, baru naik ke tahapan keduanya, yaitu misalnya memaafkan atau memuji orang lain atau step berikutnya dan step berikutnya. Good habits itu akan terbentuk kalau kita sudah pada step yang sebelumnya gitu. Nah ternyata teman-teman, inilah saatnya self-fulfillment ini adalah salah satu alasan kenapa kita bisa merasa bahagia dalam hidup kita. Bahagia itu pilihan, tapi bahagia itu bisa diupayakan. Jadi kalau banyak cerita tentang bahagia itu apa, aku setuju banget nih. Bahagia itu nggak bisa serta-merta cuma kita bilang situasi sementara saat itu. Jadi next video aku akan bahas tentang happiness. Tapi yang pasti dari video ini teman-teman, aku pengen satu hal nih, bahwa self-fulfillment itu akan bisa membuat kita mengembangkan diri kita lebih bijak. Nggak cuma ikut-ikutan. Listen your true voice. Dengerin deh suara hati kamu, jangan sampai demi dapat social proof kita cuma ikut-ikutan dan sebenarnya kita nggak tahu apa yang betul-betul kita inginkan. Kita akan jauh dari self-fulfilling, perasaan puas, perasaan rilis terhadap emosi kita. Karena sekarang banyak banget microblog, website, atau mungkin blog, atau mungkin video YouTube channel yang bikin kita tuh jadi nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan. Dan yang pasti teman-teman mau denger, nonton, atau baca, atau apapun itu, True Voice ini akan mengantarkan kita pada inner voice. Thank you udah nonton Alisa Channel. Next aku akan bahas tentang what happiness is. Bye. Kalau kamu suka video ini jangan lupa share, like, and comment. Assalamualaikum.